Orang tua adalah sebuah simbol yang kita agungkan. Salam, dimanapun sobatku berada, semoga saja semua dalam keadaan sehat dengan aktivitasnya masing-masing. Yang senior, saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Sekarang kita mau bercerita tentang wayang Wisanggeni. Wisanggeni adalah anak dari Arjuna dengan Dewi Dresanala. Dewi Dresanala sendiri adalah anak dari Dewa Brahma yang berada di Kahyangan Argodahono. Di waktu itu mesra-mesranya Arjuna bersama Dewi Dresanala, datanglah Dewasrani, anak dari Dewi Durga dengan Bathara Guru, di mana Dewasrani ingin mempersunting Dewi Dresanala yang udah sah menjadi istrinya dari Arjuna. Kemudian Dewi Dresanala menolaknya, tetapi apalah daya Dewi Dresanala ketika disuruh ayahnya Dewa Brahma untuk menjadi istri dari Dewasrani. Ketika Arjuna diusir ke bumi, akhirnya Dewi Dresanala dibawa oleh Dewasrani. Dewasrani adalah kesatria dari Tunggul Malaya. Tunggul berarti adalah puncak, Malaya adalah pati, berarti puncak dari sebuah kematian. Disitulah Dewi Dresanala dalam keadaan hamil 7 bulan dipaksa untuk ikut, tapi Dewi Dresanala sendiri menolak, akhirnya berontak di dalam dirinya. Ketika berontak itulah, dari kekuatan berontak itulah bayi yang dikandungnya terpaksa harus dilahirkan. Karena tahu Dewi Dresanala sendiri sudah melahirkan bayi, akhirnya Dewi Durga membawa bayi itu dan memasukkannya ke kawah Condrodimuka agar bayi itu bisa mati. Tapi ternyata di dalam kawah Condrodimuka sendiri, Wisanggeni malah tumbuh menjadi besar, dan akhirnya di situ bertemu Hyang Semar, diberi nama Wisanggeni, yang berarti Wisa itu adalah racun, adalah inti. Geni adalah api, jadi inti dari sebuah api adalah Wisanggeni. Wisanggeni tidak ada yang mengalahkan ketika dia mencari bapaknya Arjuna. Para dewa pun nggak tahu siapa bapaknya. Dan saat itulah Wisanggeni, dia ibaratnya menghancurkan semua kayangan yang ada, karena para dewa pun nggak tahu di mana ayahnya berada. Kemudian Bathara Guru sendiri mencari bantuan kepada ayahnya, yaitu Arjuna. Dan saat itulah baru tahu, setelah ada pengakuan dari bapaknya bahwa Arjuna itu adalah ayah dari Wisanggeni, Wisanggeni mulailah reda amarahnya. Wisanggeni adalah titisan dari Sang Yang Menang. Wisanggeni sangat cerdik sekali, sangat sakti sekali, dan tak ada yang mengalahkannya dari seluruh wayang yang ada. Bahkan Wisanggeni sendiri adalah menjadi sosok dari yang dianut oleh putra-putra dari Pandawa kesemuanya, termasuk Gatotkaca, Antasena, semuanya berpanutan pada Wisanggeni, karena Wisanggeni adalah simbol dari sebuah kebenaran bagi laku dari para kesatria itu sendiri. Karena kecerdikannya, karena bijaksananya, dan karena taunya pengetahuan, semua pengetahuan keilmuan yang ada, maka Wisanggeni pun dijadikan panutan dari kesemuanya, dari putra-putra dari para Pandawa. Banyak jasa-jasa Wisanggeni
Di waktu para Pandawa atau sebuah kerajaan tidak bisa menanggulangi sebuah masalah apapun, pastilah Wisanggeni yang merampunginya atau mengatasinya masalah itu sendiri. Karena apa? Wisanggeni dibekali sebuah pengetahuan, di mana pengetahuan itu tahu dari kunci-kunci dari semua keilmuan yang ada. Jadi setiap keilmuan yang ada di pewayangan, semua Wisanggeni itu tahu. Karena apa? Di dalam Wisanggeni ada Sang Hyang Wenang. Dari banyaknya cerita dari Wisanggeni itu, kadang timbul pertanyaan, kenapa Wisanggeni di waktu perang Bharatayuddha nggak ada? Wisanggeni nggak ada di perang Bharatayuddha karena Wisanggeni sendiri dia udah diangkat menjadi dewa penutup dari segala dewa, karena kemampuannya, kecerdikannya, dan kebijaksanaannya menangani sebuah masalah apapun. Jadi dia dinobatkan menjadi dewa penutup sebelum Bharatayuddha berlangsung. Karena apa? Dari jangka ke semuanya, kalau Wisanggeni tetap ada, Bharatayuddha pun gak akan terjadi. Karena apa? Wisanggeni gak ada lawannya. Itulah mungkin keadilan dari sebuah kehidupan. Dan cerita-cerita Wisanggeni secara singkat seperti itu, mungkin kita bisa mengambil hikmah dari semua cerita wayang dari Wisanggeni itu. Misalnya, setiap kemampuan sebuah apapun itu pasti ada titik batasnya untuk penggunaannya. Dan yang kedua, Wisanggeni pun sesakti apapun dia pasti takut dengan orang tuanya. Jadi kita bisa mengambil hikmah yang lain. Mungkin sehebat apapun anak-anak, kita pun harus patuh terhadap orang tua kita sendiri. Karena orang tua adalah sebuah simbol yang kita agungkan di dalam hidup kita ini. Bagaimana orang tua yang melahirkan kita, ibu bapak kita yang membesarkan kita bagaimana sebisa mungkin kita menghormatinya. Kadang hanya sebuah kebencian kita banyak orang membenci orang tua. Itu sebetulnya sangat keliru. Karena apa? Tanpa orang tua kita nggak akan pernah bisa sebesar ini. Terima kasih. Mungkin sampai di sini cerita tentang Wisanggeni. Kita bisa sambung lagi kapan-kapan bercerita tentang wayang-wayang yang lain. Ada kata yang salah, yang kurang sopan, saya mohon maaf. Salam.